Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Eh, Kembali dengan saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society dan juga komunitas Baku Mbaki, komunitas pemerhati sejarah lokal di Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grobel, Kecamatan Kartasura di Kabupaten Sukoharjo, dan juga sampai ke Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dan kali ini kita masih tidak berada di sekitar Baki. Kali ini kita berada di Kecamatan Kalijambe. Jadi sekarang kita berada di Kelurahan Sambirembe, itu di desanya Wonosari, kelurahan dukuhnya Wonosari, Kelurahan Sambirembe di eh, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang tugu triangulasi, tentang tugu. Apakah tugu triangulasi itu? Tugu triangulasi ini adalah sebuah tugu yang terletak di atas titik triangulasi. Titik triangulasi adalah titik yang dibuat untuk eh, sebagai acuan membuat peta dan juga untuk mengukur ketinggian tanah dari rata-rata dari permukaan laut. Nah, titik-titik triangulasi itu mulai dibuat itu pertama kalau di Indonesia, di Hindia Belanda itu di sekitar Batavia, kemudian melebar kemana-mana sampai akhirnya sampai di Forsten London. Forsten London adalah area yang sekarang disebut wilayah di Jogja dan di Solo. Itu dibuat titik-titik triangulasi di area Forsten London ini dibuat pada tahun 1861 sampai 1862. Jadi titik ini dibuat antara tahun 1861 sampai 1862. Nah, apakah bagaimana jenis-jenis dari tugu triangulasi ini? Ini adalah termasuk tipe T. Jadi tugu triangulasi itu ada empat tipe ya. Secara garis besar ada empat tipe. Tipe primer, tipe sekunder, tipe tersier, dan tipe kuarter. Jadi ada empat tipe: P, S, T, dan Q. Nah, tugu P itu adalah tugu yang utama, tugu yang biasanya terletak di puncak-puncak bukit atau di puncak gunung, seperti yang di puncak Gunung Lawu di Argo Dalem ya. Puncak Gunung Lawu, Argo Dalem itu ada, atau Argo Dumilah ya, saya lupa. Itu ada tugu yang disebut, yang sebenarnya itu adalah tugu triangulasi. Nah, kemudian tugu triangulasi ini diukur dengan ketelitian yang cukup tinggi, ketelitian letak dan juga ketelitian ketinggiannya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tugu S. Tugu S adalah sekunder. Biasanya ditulis pada peta itu S ya. S dengan kode berapa, misalnya 123. Jadi itu tugu S itu memiliki ketelitian pengukuran ketinggian itu lebih rendah dari tugu P atau tugu primer. Kemudian di bawahnya ada tugu T atau tersier, disimbolkan dengan huruf T, dengan kemudian diikuti nomor serinya, misalnya T920. Itu adalah tugu tersier. Tentu saja kualitas ketelitian mengukur ketinggian dan letaknya lebih rendah dibanding dengan tugu primer dan tugu sekunder. Kemudian selanjutnya adalah tugu kuarter. Ini adalah tugu yang paling kecil, dengan biasanya ciri-cirinya tubuhnya lebih kecil. Jadi tubuhnya seperti patok kilometer yang untuk ratusan ya, 100 meter itu kan katanya patoknya lebih besar, lebih kecil. Nah, tugu kuarter ini memiliki kualitas pengukuran yang paling rendah di antara keempat tugu yang lainnya. Kemudian masih ada beberapa tugu lain yang sebenarnya masih ada, yang antara lain adalah
Tugu AS itu astronomi. Jadi logonya simbolnya AS dengan diikuti nomor seri. Nah, eh, sekarang kita berada di Tugu T996. Jadi tugu ini adalah tipe tugu T. Jadi tugu T itu biasanya berada di tengah ladang, kemudian di pinggir jalan kecil, kemudian di pinggir jalan, kemudian di pematang sawah seperti itu. Nah, ini adalah tugu T996. Kalau di peta ada kode, ada simbol segitiga dengan titik di tengah. Nanti ada tulisan T996 dengan garis miring, di bawahnya ada angka 136. Jadi T996 garis miring 136 itu 136 itu menunjukkan ketinggian. Jadi T itu menunjukkan tugu ini tipenya tugu tersier, kemudian 99 ini adalah nomor serinya, dan 136 itu adalah daerah di sekitar Wonosari ini, Sambi Rembe Wonosari ini terletak di ketinggian 136, rata-rata 136 dari permukaan laut. Jadi inilah tugu triangulasi tipe T996. Nah, tugu ini adalah sebenarnya aset dari Topda 4 Diponegoro untuk wilayah Jawa Tengah. Jadi tugu triangulasi yang ada di Jawa Tengah itu adalah aset dari Topda 4 Diponegoro yang berkedudukan di Semarang. Itu adalah divisi topografi di Angkatan Darat. Demikian tadi cerita tentang tugu triangulasi. Semoga bermanfaat dan semoga tugu-tugu semacam ini masih tetap terjaga dan masih tetap dipertahankan, tidak dirusak dan dihilangkan. Terima kasih. Saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society dan juga komunitas Mbako Mbaki. Terima kasih, matur suwun.